dunia film layar lebar membesarkan nama Rudi Sudjarwo sebagai seorang sutradara handal sekarang ini. Siapa sangka 4 tahun belakangan ini, Rudi memang tidak hadir dengan karya filmnya, di mana ayah 3 anak ini menempuh profesi lain di bidang bisnis properti. Siapa sangka, langkah berbisnis yang ditempuh Rudi Sudjarwo gagal total, yang membuatnya jatuh bangkrut dan harus kehilangan semuanya. Sebenarnya sih kalau sebagai sebuah film ya, Stay With Me itu film saya yang ke-26, 27 atau 26 lupa. Bedanya adalah mungkin kalau dibandingin film-film yang lain, ya semua sutradara pasti akan bilang ya film ini beda sama yang lain segala macam. Tapi kalau ini memang benar-benar secara saya pribadi, film ini artinya lebih dari sekedar film. Saya 3 tahun terakhir kan sempat nggak bikin film. Itu karena awalnya jenuh yang pasti. Jenuh karena dibanding yang dulu-dulu gitu ya, saya sudah nggak menemukan lagi saya bikin film ini untuk apa sebenarnya. Karena kan ketika saya punya anak kan kita berpikirnya agak berbeda. Apa yang bisa kita tinggalin sih buat anak kita gitu. Kalau film sebesar kayak Gone with the Wind atau film yang besar-besar yang legendaris lah, nggak ada yang ingat sampai sekarang. Gone with the Wind ada yang ingat? Nggak ada. Dulu legendaris banget. Artinya film yang kita bikin sekarang ini, mau seberapa suksesnya sekarang, masih bisa diingat nggak nanti gitu loh. Itu yang awalnya saya merasa, terus ngapain gue bikin film ya kalau cuman hanya sekedar laku nggak laku, orang suka nggak suka. Terus nanti anak gue apa yang bisa gue tinggalin gitu loh. Apakah cuma masuk lemari gitu kan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berhenti, terus saya sempat mengambil bisnis yang lain sebenarnya. Bangkrut yang dirasakan Rudi Sudjarwo rupanya membuat semua aspek kehidupannya berantakan. Rudi juga harus mengalami kegagalan rumah tangga, di mana lantaran bangkrut tersebut, Rudi harus menjual semua aset kekayaan yang dimilikinya selama merintis karir di dunia perfilman sebagai sutradara. Sangat jauh berbeda, dan ternyata salah langkah. Berantakan tuh maksudnya secara ekonomi juga kita hancur lah. Hancur dalam arti kita bicara tabungan minus 0,42 tepatnya pada waktu itu. Persicilan soalnya. Ya kan? Nah ketika itu ambrol, saya seumur hidup dikasih keberuntungan sama Allah untuk hidup nyaman, semua yang ada ya, dikasih kemudahan, sekali nggak megang uang selama berapa tahun ya pada saat itu. Itu benar-benar nggak ada. Kalau saya ngeliat di pinggir jalan tuh pengemis nerima 1.000 tuh berarti dia masih megang cash. Saya tuh nggak sama sekali. Orang bisa bilang bohong, maksudnya rumahnya kan gede segala macam. Itu bukan rumah saya. Itu rumah peninggalan kan. Saya nggak mau sentuh itu. Terus rumah saya yang lain saya jual semua untuk nutupin itu. Nggak mau memberatkan orang tua karena orang tua punya problem sendiri kan, janda, pensiunan. Terus saya punya anak 3, sekolah di yang paling termahal ibaratnya kalau di Jakarta. Dan saya nggak mau mereka kacau cuma gara-gara saya salah langkah keputusan saya. Sempat memutuskan berhenti dari dunia film layar lebar sebagai sutradara, hal ini rupanya tidak berlangsung lama bagi Rudi Sudjarwo. Ditemui di kantor redaksi kapanlagi.com di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rudi mengaku dirinya kembali memiliki semangat untuk membuat film yang ia tuangkan di film Stay With Me. Sebagai tanda bangkitnya kembali sang sutradara AADC pertama tersebut di dunia film layar lebar. Membuat film yang tentang apa yang saya alami. Sebenarnya yang tentang saya alami itu tujuannya juga nggak cuma itu. Kalau seandainya saya udah bikin ini film, laku nggak laku, paling enggak. Apa yang saya nggak sempet ceritakan ke anak saya yang masih umur 4 tahun itu, mereka bisa lihat lewat filmnya bahwa mereka bisa tahu saya lebih banyak lewat film saya. Paling nggak ketika saya nggak ada, mereka bisa nonton, oh bapak dulu ngalamin ini ya, oh bapak dulu begini ya. Paling nggak itu aja deh. Jadi akhirnya film itu bisa penting untuk ada. Ketika saya nggak ada, tuh film bisa menjadi bahan mereka untuk lebih mengetahui dan mengenal dan memahami bapaknya. Mungkin yang sekarang saya belum pernah bisa ceritakan ke mereka.